Kaum muslimin rahimakumullah, mengisi waktu. Al-Quran memerintahkan umatnya untuk memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Bahkan dituntunnya umat manusia untuk mengisi seluruh waktunya dengan berbagai amal, dengan mempergunakan semua daya yang dimilikinya. Sebelum menguraikan lebih jauh tentang hal ini, perlu digarisbawahi bahwa sementara kita ada yang memahami bahwa waktu hendaknya diisi dengan beribadah dalam pengertian sempit. Mereka merujuk kepada firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang menyatakan dan memahaminya dalam arti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Pemahaman dan penerjemahan ini menimbulkan kerancuan karena memahami lam atau li pada liya budun dalam arti agar. Dalam bahasa Al-Quran, lam tidak selalu berarti demikian, melainkan juga dapat berarti kesudahannya atau akibatnya. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 8 yang menguraikan dipungutnya Nabi Musa alaihissalam oleh keluarga Fir'aun. Faltaqattahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Al-Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 8. Kalau lam pada ayat di atas diterjemahkan agar, maka ayat tersebut akan berarti maka dipungutlah ia Musa oleh keluarganya Fir'aun agar ia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Kalimat ini jelas tidak logis, tetapi jika lam dipahami sebagai akibat atau kesudahan, maka terjemahan di atas akan berbunyi maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun dan kesudahannya atau akibatnya adalah ia menjadi musuh bagi mereka. Kembali kepada ayat Ad-Dariyat di atas, dapat ditegaskan bahwa Al-Quran menuntut agar kesudahan semua pekerjaan hendaknya menjadi ibadah kepada Allah, apapun jenis dan bentuknya. Karena itu, Al-Quran memerintahkan untuk melakukan aktivitas apapun setelah menyelesaikan ibadah ritual. Faida qutiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah melaksanakan sholat Jumat, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan selalu ingatlah Allah supaya kamu beruntung. Al-Quran surat Al-Jum'ah surat ke-62 ayat 10. Kaum muslimin rahimakumullah, dari sini ditemukan bahwa Al-Quran mengecam secara tegas orang-orang yang mengisi waktunya dengan bermain tanpa tujuan tertentu seperti kanak-kanak.
atau melengahkan sesuatu yang lebih penting, seperti sebagian remaja sekedar mengisinya dengan bersolek seperti sementara wanita, atau menumpuk harta benda dan memperbanyak anak dengan tujuan berbangga-bangga seperti halnya dilakukan banyak orang tua. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad kama sali khaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yuhiju fatarau sufrata summa yakunu khutama wa fil akhirati adzabun sadid wa maghfiratun minallah wa ridwanu wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia bagi orang yang tidak beriman hanyalah permainan, sesuatu yang melalekan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbanggaan tentang banyaknya harta dan anak. Al-Quran surat ke-57 ayat 20. Kerja atau amal dalam bahasa Al-Quran seringkali dikemukakan dalam bentuk indefinitif atau nakirah. Bentuk ini oleh sementara pakar-pakar bahasa dipahami sebagai memberi makna keumuman, sehingga amal yang dimaksudkan mencakup segala macam dan jenis kerja. Perhatikanlah misalnya firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 195. La usibu amalan amilin minkum min zakarin au unsa. Aku Allah tidak menyia-nyiakan kerja salah seorang di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Al-Quran tidak hanya memerintahkan orang-orang muslim untuk bekerja, tetapi juga kepada selainnya. Dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 135 dinyatakan, Qul ya qaumi amalu ala makanatikum inni amil fasawfa ta'lamun man takunu lahu aqibatud dar. Hai kaumku, orang-orang kafir, berbuatlah sepenuh kemampuan dan sesuai kehendak, aku pun akan berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapakah di antara kita yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia atau di akhirat. Bahkan Al-Quran tidak hanya memerintahkan asal bekerja saja, tetapi bekerja dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati. Al-Quran tidak memberi peluang kepada seseorang untuk tidak melakukan suatu aktivitas kerja sepanjang saat yang dialaminya dalam kehidupan dunia ini. Surat Al-Ashr dan 2 ayat terakhir dari surat Al-Nasr menguraikan secara gamblang mengenai tuntunan di atas. Dalam surat Al-Nasr terlebih dahulu ditanamkan optimisme kepada setiap muslim dengan berpesan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Al-Quran surat ke-94 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Maksudnya, sesungguhnya bersama satu kesulitan yang sama terdapat 2 kemudahan yang berbeda. Maksud ini dipahami dalam bentuk redaksi ayat di atas. Terlihat bahwa kata al-usra terulang 2 kali dan keduanya dalam bentuk definitif atau ma'rifah, yakni menggunakan alif dan lam. Sedangkan kata yusra juga terulang 2 kali
tetapi dalam bentuk indefinitif karena tidak menggunakan alif dan lam. Dalam kaidah kebahasaan dikemukakan bahwa apabila dalam suatu susunan terdapat dua kata yang sama dan keduanya berbentuk definitif, maka keduanya bermakna sama. Sedangkan bila keduanya berbentuk indefinitif, maka ia berbeda. Di sini al-usra pakai alif lam, tapi yusra tidak pakai alif lam. Al-usra artinya adalah kesulitan, sedangkan yusra kemudahan. Berarti dua kesulitan yang sama akan memperoleh dua kemudahan yang berbeda. Atau bisa juga dua kesulitan akan banyak kemudahan yang didapatkan. Setelah berpesan demikian, kembali surat ini memberi petunjuk kepada umat manusia agar bersungguh-sungguh dalam melaksanakan suatu pekerjaan walaupun baru saja menyelesaikan pekerjaan yang lain, dengan menjadikan harapan senantiasa hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idha faraghta fansab, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Al-Quran surat ke-94 ayat 7. Kata faraghta terambil dari kata faragha yang digunakan dalam Al-Quran sebanyak 6 kali dalam berbagai bentuk devariasinya. Dari segi bahasa, kata tersebut berarti kosong setelah sebelumnya penuh, baik secara material maupun imaterial, seperti gelas yang tadinya dipenuhi oleh air kemudian diminum atau tumpah sehingga gelas itu menjadi kosong, atau hati yang tadinya gundah dipenuhi oleh ketakutan dan kesedihan kemudian plong. Semua digambarkan dengan akar kata faraghta. Perlu digarisbawahi bahwa kata faragh tidak digunakan selain pada kekosongan yang didahului oleh kepenuhan maupun keluangan yang didahului oleh kesibukan. Artinya bukan kosong dari awalnya, artinya bukan tidak terisi dari awalnya, tapi tadinya terisi penuh, tadinya banyak, kemudian tiba-tiba menjadi kosong. Dari sini jelas bahwa kekosongan yang dimaksud harus didahului oleh adanya sesuatu yang mengisi wadah kosong itu. Seseorang yang telah memenuhi waktunya dengan pekerjaan, kemudian ia menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka jarak waktu antara selesai pekerjaan pertama dan dimulainya pekerjaan selanjutnya dinamakan faragh. Jika Anda berada dalam keluangan faragh, sedangkan sebelumnya Anda telah memenuhi waktu dengan kerja keras, maka itulah yang dimaksud dengan fansab. Kata fansab antara lain berarti berat atau letih. Kata ini pada mulanya berarti menegakkan sesuatu sampai nyata dan mantap, seperti halnya gunung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Apakah mereka tidak melihat unta bagaimana diciptakan, dan kepada langit bagaimana ditinggikan, dan kepada gunung bagaimana ditegakkan sehingga menjadi nyata. Al-Quran surat ke-88 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Kalimat terakhir pada terjemahan di atas
dijelaskan oleh Al-Quran dengan kata yang berakar sama dengan fansob, yaitu musibat dalam kalimat wa ilal jibali kaifa nusibat. Dari kata ini juga dibentuk kata nasib atau nasib yang biasa dipahami sebagai bagian tertentu yang diperoleh dari kehidupan yang telah ditegakkan sehingga menjadi nyata, jelas, dan sulit dielakkan. Kini, setelah arti kosakata diuraikan, dapatlah kita melihat beberapa kemungkinan terjemahan ayat 7 dan 8 dari surat Al-Nasrah di atas. Apabila engkau telah berada dalam keluangan setelah tadinya engkau sibuk, maka bersungguh-sungguhlah bekerja sampai engkau letih, atau tegakkanlah suatu persoalan baru sehingga menjadi nyata. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini seperti dikemukakan di atas tidak memberi peluang kepada Anda untuk menganggur sepanjang masih ada masa. Karena begitu Anda selesai dalam satu kesibukan, Anda dituntut melakukan kesibukan lain yang meletihkan atau menghasilkan karya nyata guna mengukir nasib Anda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya agar meneladani Allah dalam sifat dan sikapnya sesuai dengan kemampuannya sebagai makhluk. Dan salah satu yang perlu dicontoh adalah sikap Allah yang dijelaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 29. Kullu yaumin huwa fi sa'nin. Setiap saat dia Allah berada dalam kesibukan. Akibat menyia-nyiakan waktu. Jika Anda bertanya, apakah akibat yang akan terjadi kalau menyia-nyiakan waktu? Salah satu jawaban yang paling gamblang adalah ayat pertama dan kedua surat Al-Ashr. Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan bersumpah wal asri, demi masa, untuk membantah anggapan sebagian orang yang mempersalahkan waktu dalam kegagalan mereka. Tidak ada sesuatu yang dinamai masa sial atau masa mujur, karena yang berpengaruh adalah kebaikan dan keburukan usaha seseorang. Dan inilah yang berperan di dalam benak atau di dalam baik atau buruknya akhir suatu pekerjaan. Karena masa selalu bersifat netral. Demikian Muhammad Abduh menjelaskan sebab turunnya surat ini. Allah bersumpah dengan Al-Ashr, yang arti harfiahnya adalah memeras sesuatu sehingga ditemukan hal yang paling tersembunyi padanya, untuk menyatakan bahwa demi masa saat manusia mencapai hasil setelah memeras tenaganya, sesungguhnya ia merugi apapun hasil yang dicapainya itu, kecuali jika ia beriman dan beramal soleh, dan seterusnya sebagaimana diutarakan pada ayat-ayat selanjutnya. Kerugian tersebut baru disadari setelah berlalunya masa yang berkepanjangan, yakni paling tidak akan disadari pada waktu asar kehidupan menjelang hayat terbenam. Bukankah asar adalah waktu ketika matahari akan terbenam? Itu agaknya yang menjadi sebab sehingga Allah mengkaitkan kerugian manusia dengan kata asar untuk menunjuk waktu secara umum, sekaligus untuk mengisyaratkan bahwa penyesalan dan kerugian selalu datang kemudian. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kata khusrin mempunyai banyak arti, antara lain rugi, sesat, celaka, lemah, dan sebagainya, yang semuanya mengarah kepada makna-makna negatif yang tidak disenangi oleh siapapun.
Kata husrin pada ayat di atas berbentuk indefinitif atau nakiroh karena ia menggunakan tanwin husrin sehingga dibaca husrin, dan bunyi in itulah yang dimaksud dengan tanwin. Bentuk indefinitif atau bunyi in yang ada pada kata tersebut berarti keragaman dan kebesaran, sehingga kata husrin harus dipahami sebagai kerugian, kesesatan, atau kecelakaan yang besar. Kata fi biasanya diterjemahkan dengan di dalam bahasa Indonesia. Jika misalnya Anda berkata baju di lemari atau uang di saku, tentunya yang Anda maksudkan adalah bahwa baju berada di dalam lemari dan uang berada di dalam saku. Yang tercerap dalam benak kita adalah bahwa baju telah diliputi lemari sehingga keseluruhan bagian-bagian baju telah berada di dalam lemari. Demikian juga uang yang ada di dalam saku sehingga tidak sedikit pun yang berada di luar. Itulah juga yang dimaksud dengan ayat di atas, manusia berada di dalam kerugian. Kerugian adalah wadah dan manusia berada di dalam wadah tersebut. Keberadaannya dalam wadah itu mengandung arti bahwa manusia berada dalam kerugian total. Tidak ada satu sisi pun dari diri dan usahanya yang luput dari kerugian. Dan kerugian itu amat besar bagi lagi beraneka ragam. Mengapa demikian? Untuk menemukan jawabannya, kita perlu menoleh kembali kepada ayat pertama, demi masa wal asri, dan mencari kaitannya dengan ayat kedua, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Masa adalah modal utama manusia. Apabila tidak diisi dengan kegiatan, waktu akan berlalu begitu. Ketika waktu berlalu begitu saja, jangankan keuntungan diperoleh, modal pun hilang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, rezeki yang tidak diperoleh hari ini masih dapat diharapkan perolehannya lebih banyak di hari esok. Tetapi waktu yang berlalu hari ini tidak mungkin kembali esok. Jika demikian, waktu harus dimanfaatkan. Apabila tidak diisi, yang bersangkutan sendiri yang akan merugi. Bahkan jika diisi dengan hal-hal yang negatif, manusia tetap diliputi oleh kerugian. Disinilah terlihat kaitan antara ayat pertama dan ayat kedua. Dari sini pula ditemukan sekian banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memperingatkan manusia agar mempergunakan waktu dan mengaturnya sebaik mungkin, karena sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nikmatani maghbunun fihima kasir minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering dan disia-siakan oleh banyak orang, kesehatan dan kesempatan. Diriwayatkan oleh Bukhari melalui